ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fi din a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Karimir Rahman. Pembahasan kita sampai ayat yang ke-21 surah Maryam. Nah, man yahfadul ayah. Siapa yang hafal ayat? Ayat yang ke-20 sampai 21. Apa? Yang hafal ayat 20 sampai 21. Qalat anna yakunu li gulam. Halo, Habib. Wa rahmatan min. Ahsantum. Tadi kita jelaskan sebelumnya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa adanya ayah adalah walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya, supaya kami menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai ayatan linnas, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Di mana Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan tanpa ada ayah. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Bahkan sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam, yang ketika itu istrinya dalam keadaan mandul. Kemudian juga Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan sudah tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan seorang putra kepadanya. Dan ini semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a.
Berkata Rabbmu yang demikian itu mudah bagiku. Sungguh aku telah menciptakanmu sebelumnya dan engkau bukan sesuatu sebelumnya. Tidak ada engkau sebelumnya. Begitu juga menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa ada ayah. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum daripada itu, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Langsung Allah ciptakan dari tanah. Nah, sehingga Jibril mengatakan, qala kadzalika wa qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah Rabbmu mengatakan, hal itu mudah bagiku. Dan dari hikmahnya diciptakannya Nabi Isa alaihissalam tanpa ada ayah adalah sebagai ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat bagi kami. Qala Syekh rahimallahu taala, ay walinaj'alahu rahmatan minna bihi wa biwalidatihi wa binnas. Maknanya supaya kami jadikan sebagai rahmat dari kami untuknya dan untuk ibunya dan untuk manusia. Ama rahmatullahi bihi, adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa itu sendiri. Falamma hassahullahu biwahyihi wa manna alaihi bima manna bihi ala ulil azmi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya, mengistimewakannya dengan wahyunya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadanya dengan apa yang Allah berikan kepada ulul azmi dari kalangan Rasul. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah istimewakan Nabi Isa alaihissalam. Ya, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat menjadi nabi dan rasulnya. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagaimana Allah anugerahkan kenikmatan-kenikmatan kepada ulul azmi dari kalangan rasul sebelumnya. Wa amma rahmatuhu biwalidatihi falamma hasala laha minal fakhri was-sana'il hasan. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya ketika ibunya mendapatkan kebanggaan. Ya. Kebanggaan tersendiri. Beliau menjadi perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melahirkan Rasul Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihissalam. Dan juga mendapatkan sanjungan yang baik, ya, pujian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal manafi' al-'azimah, dan manfaat-manfaat yang agung. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Wa amma rahmatuhu bin nas fa inna akbara ni'amihi 'alaihim an ba'asa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan diciptakannya Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya kenikmatan yang paling besar terhadap mereka yaitu Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ya, diutusnya rasul merupakan nikmat yang sangat besar bagi manusia. Nah, sehingga diciptakannya Nabi Isa alaihissalam sebagai rahmat bagi manusia.
Allah mengatakan, "Wa laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul dari jenis mereka. Ya. Diutusnya para rasul merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Nah, diutus Nabi Isa sebagai rahmat bagi manusia ketika itu. Apalagi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan juga nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Wa laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya. Dan dengan diutusnya para rasul menjadi petunjuk bagi sekalian manusia untuk bisa menempuh jalan yang benar. Nah, sehingga Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, "Innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita. Dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Akan tapi Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Ya. Barang siapa yang mentaatinya, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadanya, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada manusia dengan diutusnya seorang rasul. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah unsur-unsur dakwah para rasul. Ya, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek kepada akhlak-akhlak yang baik. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga hikmah. Fa yu'minuna bihi wa yuti'unahu wa tahsulu lahum sa'adatud dunya wal akhirah. Kemudian mereka beriman kepada Rasul tersebut, mentaatinya, dan mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Nikmat yang sangat besar diutusnya para rasul. Nah, yang beriman dan mentaatinya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Wa kana ay wujudu Isa alaihissalam ala hadhihi al-halah amran maqdiyya. Dan keberadaan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan ini merupakan perkara yang telah diputuskan. Ay qada'an sabiqa, ketetapan yang telah berlalu. Ya. Ketetapan yang telah terdahulu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda min nufudi hada at-taqdir wal qada. Maka mesti terlaksananya ketetapan dan keputusan ini. Panafakha Jibril alaihissalam fi jaybiha. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam meniupkan roh pada kerah baju di lehernya Maryam alaihissalam.
Nah, ditiupkan ya ruh hingga tembus ke rahimnya. Kemudian ketika itu Maryam langsung hamil. Nah, mengandung Nabi Isa alaihissalam. Sehingga pada ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam. Setelah ditiupkan ruh tadi oleh malaikat Jibril, ya, dikerah bajunya, nah, hingga tembus sampai rahimnya, masuk sampai rahimnya, dan Maryam hamil. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dan beliau mengasingkan dirinya ke tempat yang jauh. Qala Syekh rahimallahu taala, ay lamma hamalat bi Isa alaihi salam khafat min al-fadihah. Ketika Maryam hamil mengandung Nabi Isa alaihi salam, beliau khawatir dari celaan kaumnya. Fataba'adat anin nas, beliau menjauh dari manusia. Makanan qasiyya, ke tempat yang jauh, ke tempat yang terpencil. Nah, falamma qaruba wiladuha aljaha al-makhad ila jid'in nakhlah. Ketika sudah dekat waktu kelahirannya, ya, maka rasa sakit yang dirasakannya ketika hendak melahirkan memaksanya untuk bersandar ke pangkal pohon kurma. Ya. Disebutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23, Allah mengatakan fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Ketika rasa sakit akan melahirkan anak memaksa Maryam untuk bersandar ke pangkal pohon kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hada. Beliau mengatakan, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansiyah, dan aku menjadi barang yang tidak berarti dan dilupakan. Ya. Saking dahsyatnya ujian yang menimpanya, hingga terucap dari Maryam ucapan tadi, ya laitani mittu qabla hada, ya, wa kuntu nasyam mansiyah. Nah, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Nah, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ya. Ini ketika beliau sudah dekat waktu melahirkannya, rasa sakit yang dirasakannya memaksanya untuk bersandar ke pangkal pohon kurma. Falamma alamaha waj'ul wiladah wa waj'ul infirad anit ta'am was sarab. Ya. Ketika beliau didera dengan rasa sakitnya menjelang lahiran. Nah, rasa mulas sakit dan sebagainya. Ya. Ini perkara yang biasa dialami oleh para perempuan ketika hendak melahirkan. Nah, rasa sakit, ya, mulas,
Bahkan kadang-kadang sebagian mereka ada yang mengalaminya sampai berhari-hari, ya, rasa mulasnya tersebut. Nah, dalam keadaan menahan rasa sakitnya, ada yang keringatan, bahkan ada yang sampai pingsan dan lain sebagainya. Berbeda-beda keadaan perempuan ketika menahan rasa sakit menjelang melahirkan. Ya, sungguh ini merupakan perjuangan, ya, yang luar biasa bagi seorang ibu ketika hendak melahirkan. Sehingga pantas Nabi SAW ketika ditanya tentang mana hakun nas bi husni suhbati, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dariku, Rasulullah menjawab ummuka, ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah mengulang-ulangnya, kemudian summa abu, kemudian bapakmu. Ya. Karena perjuangan sangat luar biasa. Nah, khususnya ketika hendak melahirkan. Nah, rasa sakit yang dialaminya, ya, mulas yang luar biasa dan lain sebagainya. Dan Maryam alaihissalam ketika itu, ketika didera dengan rasa sakit hendak melahirkan, wa waj'ul infirad anit ta'am was-sarab, kemudian juga belum merasakan pedihnya, ya, jauh dari makanan dan minuman, ya, tidak ada makanan dan minuman ketika itu. Dalam kondisi hendak melahirkan, kemudian juga tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nah, padahal perempuan yang hendak melahirkan membutuhkan kekuatan, ya, kekuatan supaya bisa melahirkan dengan baik. Sementara Maryam kondisinya belum merasakan infirad anit ta'am was-sarab, ya, menyendiri, jauh dari makanan, jauh dari minuman. Nah, wa waj'u qalbiha min qalatin nas, ditambah lagi dengan rasa sakit hatinya dari komentar-komentar miring manusia. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi Maryam ketika itu. Nah, padahal orang yang sedang melahirkan atau akan melahirkan, nah, ya, hendaknya dalam keadaan tenang, ya, tenang hatinya, tenang jiwanya supaya lancar persalinannya. Tapi Maryam alaihissalam diuji dengan ujian sangat besar itu. Ya, dalam keadaan beliau menjauh, mengasingkan dirinya. Dikarenakan khawatir celaan manusia, tuduhan-tuduhan manusia kepadanya. Nah, kemudian ditambah lagi jauh dari makanan minuman, padahal ketika hendak melahirkan butuh kekuatan. Ditambah lagi, ya, rasa sakit hatinya dari komentar-komentar miring manusia. Nah, kondisi seperti itu kalau dialami oleh perempuan yang lain, nah, banyak mengalami stres lain sebagainya ketika hendak melahirkan dalam kondisi seperti itu. Wa khafat adama sabriha, Maryam khawatir tidak sabar, ya, khawatir tidak bisa bersabar untuk menanggung, ya, keadaan tersebut. Tamannat annaha matat, maka beliau berangan-angan, ya, mati qabla hadal hadis, sebelum terjadinya peristiwa ini. Nah, wa kanat nasyam mangsiya fala tudkar, dan beliau berangan-angan menjadi sesuatu yang tidak berarti, yang dilupakan dan tidak disebut-sebut. Saking dahsyatnya ujian yang menimpa beliau, ya, sampai beliau berangan-angan mati sebelum itu. Nah, ya, berangan-angan mati sebelum itu, ya, bukan mati ketika itu, tapi mati sebelum terjadinya kejadian tersebut. Nah, padahal sebenarnya berangan-angan untuk mati ketika mendapatkan musibah tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya. La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah.
Rasul mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati dikarenakan musibah yang menimpanya. Sebesar apapun musibah yang menimpa kita, jangan sampai kita berangan-angan untuk mati. Nah, ditimpa sakit yang sangat luar biasa misalkan, kita berharap mudah-mudahan saya mati misalkan. Enggak boleh. Ya. La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Janganlah salah seorang di antara kalian berharap untuk mati dikarenakan musibah yang menimpanya. Sebesar apapun musibah tersebut. Ya. Jangan berharap untuk mati. Nah, fa in kana la budda fa'ilan, kalau seandainya dia mesti untuk melakukannya, falyakul, maka ucapkanlah. Ya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Kalau dia mesti melakukannya, maka dia ucapkan. Nah, kalau dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku kalau seandainya kehidupan baik untukku. Dan wafatkanlah aku kalau seandainya kematian baik untukku. Ini kalau mesti dia mengucapkan, ucapkan kalimat ini. Ya, saking dahsyatnya ujian yang menimpanya. Nah, ya, saking besar ujian yang menimpanya. Jangan sampai berharap untuk mati. Ya. Kalau dia mau mengucapkan, ucapkan kalimat tadi. Nah, ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan baik untukku. Dan wafatkan aku kalau kematian baik untukku. Nah, dikatakan dengan ujian tersebut ada orang yang lulus dalam menghadapinya, ada juga orang yang tidak lulus dalam menghadapinya. Ya, bahkan sertai dengan keluh kesah, sertai dengan murka terhadap apa yang Allah tetapkan. Nah, maka kalau kondisinya semacam itu, dibolehkan untuk mengucapkan kalimat tadi. Nah, ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan baik untukku, dan wafatkanlah aku kalau kematian baik untukku. Adapun berharap untuk mati, tidak boleh. Nah, ketika mendapatkan musibah. Ya. Barakallahu fikum. Adapun yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam, nah, ya, sebagian mengatakan, beliau mengatakan, mitu qabla hada. Ya. Seandainya aku meninggal sebelum terjadinya, ya, sebelum terjadinya kejadian ini. Ya. Bukan beliau berharap mati ketika mendapatkan ujian. Nah, tapi beliau mengharapkan kematian sebelum terjadinya ujian tersebut. Ya. Atau dimungkinkan ini syariat sebelumnya. Nah, ya, membolehkan untuk berharap kematian. Adapun syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak boleh untuk berharap kematian dikarenakan musibah yang menimpanya. Nah, saya tidak bisa berdalil dengan ayat ini, ya, kemudian membolehkan untuk berharap kematian dengan alasan Maryam berharap kematian. Ya. Maka sebutkan jawabannya tadi. Bisa jadi ini syariat sebelumnya. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh kita berharap kematian dikarenakan musibah yang menimpa. Nah, tidak boleh berangan-angan. Ya. La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati dikarenakan musibah yang menimpanya. Ya. Jangan sampai kita berangan-angan untuk mati dikarenakan musibah yang menimpanya. Ya. Bahkan lebih daripada itu, sebagian orang bukan hanya berangan-angan untuk mati saja, tapi melakukan bunuh diri ketika mendapatkan ujian musibah yang sangat besar. Ya. Orang yang berangan-angan untuk mati, apalagi melakukan bunuh diri tadi ketika mendapatkan ujian, menunjukkan tidak sabarnya dalam menghadapi ujian. Nah, padahal Nabi SAW mengajarkan kepada kita, tatkala mendapatkan ujian, maka kita berdoa kepada Allah supaya diberikan pahala atas ujian yang menimpanya tersebut. Allahumma ajurni fi musibati.
Ini antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku. Nah, jangan sampai sekali lagi berharap kematian ketika mendapatkan musibah. Sebesar apapun musibah tersebut. Nah, jangan sampai berharap kematian, dikarenakan dengan berharap kematian menunjukkan tidak sabarnya. Nah, kita lanjutkan. Wa hadha tamanni bina'an ala dzalika al-muz'iz. Ya. Dan angan-angan Maryam ini, ya, angan-angan untuk meninggal sebelum terjadinya kejadian ini dibangun di atas perkara yang merisaukannya tadi. Ya. Walaysa fi hadhil amniyah khairul laha wala maslahah. Dan tidak ada kebaikan baginya dalam angan-angan berharap kematian di sini. Gak ada kebaikan, gak ada maslahat baginya sama sekali. Nah, ya, walaupun berharap untuk mati ketika itu, nah, untuk mati sebelum kejadian tersebut, ya, gak ada kebaikan, gak ada maslahat baginya. Wa innamal khair wal maslahah bitaqdiri ma hasala. Nah, akan tapi kebaikan dan kemaslahatan itu ya bitaqdiri ma hasala. Nah, dengan ketetapan apa yang terjadi. Ya, menerima terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan dan kemaslahatan. Tatkala kita menerima apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Nah, ya, kalau kita berangan-angan ini, berangan-angan untuk itu, ya, ini tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan baginya. Bahkan kalau kita berangan-angan ini, berangan-angan itu, berandai-andai, ya, ini bisa membuka pintu-pintu syaitan. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan, "Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu la kana kada wa kada, walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al." Ya. Apabila sesuatu musibah menimpamu, janganlah engkau mengatakan seandainya aku begini, niscaya akan begini dan begitu. Akan tapi ucapkanlah qaddarullah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, pasti Allah melakukannya. Ya, ini yang sepantasnya kita ucapkan ketika mendapatkan takdir yang kita tidak menyenanginya. Ya, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Jangan berandai-andai. Fa innal law taftahu amal syaitan. Dikarenakan kalau kita berandai-andai membuka amalan syaitan. Ya. Untuk tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, ujung-ujungnya benci, murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan berandai-andai. Nah, tapi ucapkan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Apalagi berharap, berangan-angan untuk mati. Nah, tidak boleh ketika mendapatkan musibah. Fahina idin sakkanal malaku raw'aha. Dan ketika itu malaikat Jibril ya menenangkan kekhawatiran Maryam alaihissalam. Ya, dengan mengatakan fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Ya, pada ayat yang berikutnya, fanadaha, maka malaikat Jibril ya memanggilnya, menyeru Maryam min tahtiha, dari tempat yang lebih rendah. Allah tahzani, janganlah engkau bersedih hati.
Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Sungguh ya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di bawahmu itu ya anak sungai yang mengalir. Nah, fahina idin sakkanal malaku raw'aha. Maka ketika itu malaikat Jibril menenangkan rasa khawatirnya Maryam. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang sedang melahirkan itu ya butuh support. Ya. Butuh dukungan. Butuh orang yang menemaninya. Butuh orang yang menenangkannya. Nah, ya. Butuh orang yang menenangkan, tentunya orang-orang yang sangat dekat dengan perempuan yang hendak melahirkan tersebut. Ya. Dalam kondisi seperti itu lemah, bertambah-tambah, bahkan mengalami rasa sakit ya ketika hendak melahirkan, belum lagi ada pikiran ini pikiran itu ya. Nah, sehingga butuh ada yang menemaninya. Nah, ini antara faedah dari ayat yang kita bacakan tadi, orang yang hendak melahirkan butuh ada teman yang menemaninya ya. Orang yang sangat dekat dengan perempuan tersebut. Nah, apalagi suaminya mungkin ya sangat dekat dengan istrinya sehingga butuh ada yang menemani, memberikan support ya. Nah, menenangkannya, memberikan semangat. Nah, ya. Peran suami dalam kondisi seperti itu sangat penting sekali bagi istrinya. Nah, jangan sampai istri kondisinya seperti itu ya, butuh ada yang menemani, butuh dukungan, ya, butuh orang yang menyemangatinya, ya, suami meninggalkannya. Nah, ya. Ini antara faedahnya bahwasanya orang yang hendak melahirkan dia butuh ada teman yang menemaninya. Ya. Apakah tadi itu suaminya atau mungkin orang tuanya? Nah, orang-orang dekat dengannya. Nah, disemangati. Ya, kondisinya tadi, ya dalam keadaan sakit. Nah, kadang-kadang banyak pikiran yang aneh-aneh ketika hendak melahirkan. Nah, khawatir ini, khawatir itu, penuh kekhawatiran. Ya, maka butuh ada yang menemaninya, menyemangatinya, memberikan dukungan kepadanya. Ya, di sini malaikat Jibril alaihissalam, memberikan dukungan, semangat dan menenangkan Maryam alaihissalam. Ya, ketika kondisinya ketika itu hendak melahirkan. Ya. Bahkan dalam kondisi jauh dari manusia. Nah, dalam kondisi tidak ada makan, tidak ada minuman. Dalam kondisi pikirannya bercabang-cabang bagaimana apa yang diucapkan oleh manusia nanti, apa komentar miring manusia nanti. Ya. Apalagi dalam kondisi seperti itu, lebih sangat membutuhkan dukungan. Ada orang yang memberikan semangat dan menenangkannya. Ya. Maka Jibril ketika itu fanadaha min tahtiha. Nah, menenangkan rasa khawatir yang dialami oleh Maryam. Wasabbata ja'saha. Ya. Dan meneguhkan hati Maryam. Ya. Supaya jangan berharap kematian, jangan ini, jangan itu. Wa nadaha min tahtiha la'allahu fi makanin anzala min makaniha. Kemudian malaikat Jibril memanggilnya dari tempat yang lebih rendah. Ya, barangkali di tempat yang lebih rendah dari tempatnya Maryam. Nah, wa qala laha, kemudian Jibril mengatakan la tahzani. Ya. La tahzani. Janganlah engkau bersedih hati. Nah, wala tajza'i wala tahtami. Ya. Maknanya janganlah engkau menghiraukan keadaanmu. Jangan kau bersedih hati. Ya. Faqad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah.
Ya, sungguh Rabbmu telah menjadikan di bawahmu itu ada anak sungai yang mengalir. Ay nahran tasrabina minhu. Ya, sungai yang engkau bisa meminum air darinya. Nah, yang jelas di sini malaikat Jibril alaihissalam berusaha untuk menenangkan Maryam dalam kondisi hendak melahirkan. Ya, sekali lagi orang yang hendak melahirkan butuh ada orang yang menyemangatinya, menenangkannya, memberikan dukungan kepadanya. Nah, walaupun pada asalnya kalau kita lihat dalam ayat ini, proses melahirkan proses yang alami. Ya. Nah, proses yang alami. Nah, Maryam alaihissalam ya, ketika itu menjauh dari manusia. Ya. Nah, menjauh dari manusia ya, hingga datang waktu melahirkan. Nah, malaikat Jibril hanya memberikan support saja. Ya. Hanya menenangkan dan juga memberikan semangat kepada Maryam alaihissalam. Nah, ini juga hasungan kepada orang-orang yang membantu proses persalinan, ya, para bidan, para dokter, ya, hendaklah memberikan semangat kepada seorang ibu yang hendak melahirkan. Ya, jangan banyak ditakut-takuti, tapi berikan semangat. Nah, dan juga menenangkannya, ya, berikan dukungan kepadanya. Apalagi tadi, ya, orang yang menemani proses kelahiran tersebut di antara keluarganya, apakah suaminya ataukah ibunya dan yang semisalnya. Jadi dikatakan dalam kondisi seperti itu, ya, sangat butuh dukungan, ada orang yang menenangkan dan menyemangatinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, ayat-ayat yang berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.